Yang mendapat pemuncak pada hari ini adalah penampilan dari kelompok 4 dan kelompok 5. Cerita yang akan Anda buat berdasarkan Marina, Marijo, di atas Marina. Ayo cabut, sekarang banget. Masalahnya terletak pada Oh ya, apa judulnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika dari Betinia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Bahasa Indonesia Universitas PGRI Adibuana Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 22527050. Pada hari ini 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi menulis teks cerpen yang akan diikuti oleh siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Gunung Sari Badanti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Nanda hari ini? Baik, Bu. Apakah semuanya sehat? Sehat, Bu. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini kita masih sehat sehingga kita bisa belajar seperti biasanya. Nanda, sangat banyak nikmat Allah yang patut kita syukuri. Baiklah, untuk lancarnya acara kita pada hari ini, kita mulai dengan doa. Ketua kelas, mohon bantu Ibu untuk memimpin doa. Perhatian, siap gerak kepada Ibu Guru. Hormat gerak, tegak gerak. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran Anda. Silahkan didengar baik-baik namanya ya. Afifah Salsabila, Hadir, Bu. Asila Dwi Afifah, Hadir, Bu. Vanessa Ramadhani Putri, Hadir, Bu. Hagal Jalmi, Hadir, Bu. Jalmi Valenia, Muhammad Alif Al-Qadri, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Hadir, Bu. Muhammad Dafa. Izin, Bu. Nanda, apakah masih ingat dengan pelajaran kita pada minggu kemarin?
tujuan kita belajar pada hari ini, yang pertama, setelah Nanda menyimak video yang Ibu tampilkan, Nanda bisa membuat sebuah perencanaan, menulis teks cerpen berdasarkan pengalaman dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, dengan perencanaan menulis cerpen yang sudah Nanda buat, Nanda bisa merangkai menjadi sebuah cerpen yang utuh dengan tepat. Nanda, menulis itu sangat penting untuk kita lakukan. Karena sehebat apapun kita, jika kita tidak mau menulis, maka kita akan hilang pada peradaban dan masyarakat. Jadi, meskipun seseorang itu sudah mati, kalau ia ada tulisannya, masih ada yang akan dibaca oleh orang lain. Menulis itu diibaratkan dengan kita sedang berlayar. Jadi, di dalam perjalanan mungkin kita akan menghadapi yang namanya badai, kita menghadapi ombak, tetapi tujuan kita tetap satu. Apa tujuan kita? Yaitu sampai ke tujuan dengan cara menghasilkan sebuah tulisan yang baik. Pada hari ini kita akan membuat sebuah teks cerpen. Anda, kompetensi menulis itu sangat penting untuk Nanda miliki. Kenapa? Ketika kita memikirkan sesuatu atau mendapatkan sebuah pengalaman, apabila kita tuliskan, kita bagikan, berarti kita sudah bisa berbagi cerita dan berbagi pengalaman kepada orang lain. Dengan demikian akan menjadi amal bagi kita apabila yang kita bagikan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan. Ini langkah-langkah pembelajaran kita. Yang pertama, nanti Nanda akan Ibu ajak menyimak video, lalu Nanda akan berdiskusi tentang masalah yang Nanda hadapi, kemudian bagaimana menemukan solusinya. Setelah itu kita akan membuat perencanaan menulis cerpen. Setelah Nanda membuat perencanaan, dengan perencanaan tersebut Nanda akan menulis cerpen secara individu. Setelah itu Nanda akan mempresentasikan cerpen yang sudah Nanda buat di depan kelas. Setelah cerpen yang Nanda presentasikan, terakhir ada teman yang lain dan mengomentari penampilan teman yang sedang presentasi. Karena sebelumnya Nanda sudah mempelajari tentang struktur dan ciri bahasa teks cerpen, pada hari ini Ibu akan mengecek kemampuan Nanda tentang pembelajaran yang kemarin. Jadi, silakan Nanda kerjakan beberapa soal yang Ibu bagikan. Janji nggak bilang. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan Nanda perhatikan video yang Ibu tampilkan. Saat kita dilahirkan, kedua, saat kita meninggal, dan Ibu sudah melalui dua waktu itu. Hei Badut, bisa gak sih lu bilang itu anak lu? Anak gua dijorokin sama anak lu sampai muka berdarah. Emangnya lu bisa ngobatin anak gua? Buat makan aja udah susah. Gimana lu mau ngobatin anak gua? Anak kalau nggak dididik sama ibunya nggak ada anaknya. Ajarin tuh anak lu. Maafin aku ya Pak, habisnya mereka ngejek aku anaknya Badut. Aku kesel.
kedua. Di kelompok 5. Anna adalah sosok wanita tangguh. Tapi yang kita tahu, tidak ada seorang pun yang mampu menahan tetesan air matanya di pasti. Kira-kira ada apa Anna dan Hujan? Sore ini Hujan datang bersamaan dengan perasaan hatiku. Perasaan yang tidak bisa aku ungkapkan dalam sebuah kalimat apapun. Sesekali aku suka menikmati hujan, tanpa kata, tanpa suara, hanya hingga hujan reda. Rasa ingin menembus surga, rasa ingin menembus jiwa. Ada? Sedang apa kamu di sini? Seseorang sedang berbicara padaku. Dengan cepat, aku berusaha kuat mengenai kamu dan orang lain di sisi kita sebagai pendengar dan nasihat agar kita tetap sejalur dengan kehendaknya. Sudah menyimak kedua video tadi? Kemudian apa permasalahan yang Anda temukan pada video yang pertama? Ya. Kewajiban seorang ayah yang menggantikan peran seorang ibu. Bu, Ya, silakan dijawab, Raina. masalahnya terletak pada kesulitan ekonominya, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani. Kemudian pada video yang kedua, apa permasalahan yang Anda temukan? Bu, Ya, permasalahan itu adalah keputusasaan dalam menjalankan kehidupan, Bu. dua video tadi, apakah Nanda bisa menulis sebuah cerpen? Bisa. Jadi, dari kedua cerpen tadi, masing-masing cerpen memiliki konflik yang berbeda-beda. Ibu harapkan dari konflik cerpen yang Anda simak, Nanda bisa mendapat gambaran kira-kira apa konflik yang rencananya yang akan Anda bangun pada cerpen yang akan Anda tulis. Sekarang silakan Nanda duduk berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang sesuai dengan nama-nama kelompok yang sudah Ibu tampilkan di depan. Apakah masalah yang Ananda hadapi ketika akan menulis teks cerpen? Yang pertama, menentukan kata-kata yang sesuai dengan temanya, Bu. Kemudian, Lalu menentukan tokohnya, Bu. iya, apakah Nanda sudah mendiskusikan apa akar penyebab masalah tersebut bisa muncul? Sudah, Bu. Iya, apa akar penyebab masalahnya? Yang pertama, karena bahasa yang terlalu kaku dan formal. Iya, Yang kedua, karena ada kesalahpahaman di dalam penentuan tema dan juga penentuan tokoh. iya. Kalau kelompok 2, apa permasalahan yang Anda hadapi ketika menulis cerpen? Mencari tema itu, Iya, kemudian? mencari tema itu menentukan penyelesaian masalah atau resolusinya. Iya, apakah sudah Nanda diskusikan apa akar penyebab masalah tersebut? Iya, apa akar penyebabnya? Yang rendah itu tidak bisa berpikir kritis. Iya, bagus. Kelompok 3, apa permasalahan yang Anda hadapi ketika akan menulis teks cerpen? Menentukan judul sama menentukan alur. Apakah Anda sudah tahu apa akar penyebab masalahnya? Kurangnya pengetahuan dan penelitian pendapat informasi dan daya imajinasi yang tinggi. Iya.
Kelompok 4, apa masalah yang Anda hadapi ketika menulis teks cerpen? Yang pertama untuk menentukan judul, yang kedua membuat orientasi. Iya, apakah sudah didiskusikan apa akar penyebab masalah tersebut? Penyebab masalahnya itu Bu literasi yang lemah, Bu yang sudah tuh belum banyak menulis. Iya. Iya. Apakah sudah ada alternatif solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Sudah Bu. Iya, apa? Menambah pengetahuan dengan membaca, terus harus sering menulis. Iya. Jadi harus mengembangkan literasi dan latihan menulis ya. Apakah Nanda sudah menemukan solusi dari masalah yang Nanda hadapi dalam menulis teks cerpen? Iya, apa solusinya Angel? Banyak membaca buku catatan serta mencari tahu tentang beberapa amalan yang ada di sana. Iya, silakan bekerja sama ya. Setelah Ibu bertanya ke masing-masing kelompok, ternyata masing-masing kelompok mengalami permasalahan yang berbeda-beda ketika akan menulis teks cerpen. Jadi, secara keseluruhan, kesulitan-kesulitan yang Anda alami ketika menulis cerpen, kita sudah menentukan masing-masing apa solusinya. Jadi, secara keseluruhan, solusi dari masalah yang Anda hadapi, yang pertama Anda harus lebih banyak membaca untuk mendapatkan referensi yang bervariasi, dan kedua tentu saja Nanda harus berlatih agar terbiasa menulis. Bisa dipahami Nanda? Bisa Bu. Baik, akan Ibu bagikan LK02 supaya Nanda bisa mendiskusikan bersama teman sekelompok perencanaan apa yang akan dibuat dalam menulis teks cerpen. Kita mulai. Nanda akan menulis sebuah teks cerpen. Waktu pengerjaan pembuatan teks cerpen ini 40 menit. Kemudian silakan Nanda pilih ada 3 tema. Yang pertama temanya keluarga, yang kedua temanya tentang persahabatan, dan ketiga temanya tentang cita-cita. Cerita yang akan Anda buat berdasarkan pengalaman pribadi masing-masing. Yang dimaksud pengalaman di sini adalah yang terjadi, apa yang kita alami, atau bisa jadi juga tentang yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Kejadian-kejadian yang menarik itu nanti yang akan menginspirasi Nanda menulis teks cerpen yang Anda tulis minimal terdiri dari 3 paragraf. Orientasinya ke awal-awal ceritanya. Teman-teman, apa judul yang bakal kita buat untuk cerpen? Kaca. Tentang keluarga. Kira-kira bagaimana cara kita membuat orientasi? Kelompok kedua, rencananya ceritanya di Awal-awal dari keluarga yang bahagia, tapi ada yang laki-laki. Ada kelompok dua, apakah sudah dibuat perencanaan menulis cerpennya? Sudah. Judulnya tentang apa? Broken Home. Dimulai dari mana ceritanya? Awalnya keluarga yang bahagia, tapi karena dia tidak menyukai perempuan, akhirnya mereka Tapi sudah ada konfliknya ya. Silakan Anda kembangkan dengan bahasa yang menarik sehingga cerpen Anda menjadi bagus dan menarik. Silakan bekerja sama ya.
siapkan, dibuat perencanaan menulis cerpennya. Rencananya judulnya apa? Oh, jebakan orang tua. Temanya berarti keluarga ya. Apakah sudah dirancang? Dimulai dari apa ceritanya? Dari orientasi. Iya, orientasinya bagaimana? Iya, jadi dimulai dari saudara kembar yang terpisah. Lalu dari penyelesaiannya, apakah mereka rencananya akan ketemu? Oh, silakan Anda kemas dengan bahasa yang menarik supaya cerpen yang Anda tulis itu bagus, ya. Terdalam juga kelompok sudah menyelesaikan LK02. Sekarang dari perencanaan teks cerpen yang sudah Nanda buat secara berkelompok, silakan Nanda buat sebuah teks cerpen yang utuh secara individu. Dimulai dari sekarang, silakan Nanda isi LK03 bagi Berarti kok disut ya kak? Faiz, apakah sudah dipersiapkan apa yang akan dipresentasikan? Sudah. Apa judulnya Faiz? Presentasi orang anak yang tak pernah bersyukur. Ya, sudah siap ya untuk dipresentasikan? Ya. Silakan bersiap, nanti kelompok Faiz yang akan tampil. Iya. Ayo. Apa ini sudah betul? Iya. Kalisa, ini dalam menulis judul seharusnya kan setiap kata diawali huruf kapital. Jadi ini diperbaiki ya. Meskipun mungkin ibu sudah lelah, tetap semangat untuk belajar ya. Sekarang kita adakan dulu permainan Marina Marijo menari di atas menara. Jadi ketika ibu sebut Marina yang perempuan seperti ini, ketika ibu sebut Marijo yang laki-laki seperti ini. Kalau ibu ucapkan menari berarti gerakannya seperti ini di atas menara. Bisa dimulai? Dan lepaskan semua yang dapat dulu. Relax dulu. Marina, Marijo, Marina, Marijo, Marina menari di atas menara. Marijo, Marina, Marijo di atas menari. Agak salah ya. Marijo menari. Agak kesini ya. Tadi Ibu sudah melakukan penilaian sikap yang Ibu amati. Agal sudah bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kemudian sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan dengan santun. Jadi sebagai penilaiannya, tolong Agal tanda tangan ini. Mohon apa yang Agal tampilkan sekarang, sikap yang Agal tampilkan dipertahankan untuk pertemuan berikutnya. Ini di sini ya. Anda silakan kelompok 2 menampilkan atau mempresentasikan
cerpen yang sudah dibuat. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan teks cerpen yang telah saya buat. Yang berjudul Reza, seorang anak yang tak pernah bersyukur. Aku bernama Reza yang hidupku lengkap. Aku punya ayah yang baik padaku dan ibu selalu sayang padaku. Akan tetapi, aku tak pernah merasa puas dan bahagia. Aku mempunyai sahabat sejati yang bernama Aris. Pada hari Minggu, Aris mengajakku untuk Suara langkah kaki. Ayo, cabut. Sekarang banget. Iya, cepet cabut. Kenapa kamu tim katanya? Cabut kita sekarang. Cabut. Oke lah. Di mobil aku ceritakan. Di mobil itu si Tanya pun menceritakan apa yang dia lihat. Bisa tergantikan dengan apapun. Tapi aku bisa apa? Aku hanya tetangga yang mendengar semua itu. Aku tahu suami yang tidak sempurna. Tapi haruskah mereka dipisahkan? Harusnya si nenek tidak memisahkan mereka. Menurutku, itu ibu yang kejam. Karena menghilangkan kebahagiaan cucunya dan putrinya. Baiklah, saya akan menanggapi tampilan dari kelompok 1. Yang pertama, penekanan saat membaca cerpen itu kurang. Yang kedua, kurang lancar dalam membaca cerpennya. Membutuhkan kasih sayang. Anak kecil yang selalu ingin mendapatkan perhatian lebih dari seorang ibu dan ayah. Suara pecahan kaca itu kembali terdengar. Bukan hal biasa lagi bagiku dengan kejadian yang hampir setiap hari terjadi. Aku kembali. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu cerpen yang berjudul Jebakan Orang Tua. Saat ini pernikahan sedang berlangsung. Pernikahan dari Putri dan Rian. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 anak kembar. Sayangnya mereka harus Yang sudah Nanda presentasikan tadi, ada beberapa masukan yang ingin Ibu berikan. Yang pertama, untuk perwakilan dari kelompok 1, cerpen yang ditampilkan oleh kelompok 1, sisi negatifnya, cerpen yang ditampilkan tersebut kurang logis. Namun, dari sisi positifnya, dalam penyampaian cerpen, sudah nampak penyampainya sangat ekspresif dalam cerpen tersebut. Kalau untuk kelompok 3, konfliknya sudah baik, bahasanya sudah terasa kalau kita sedang menikmati karya berupa fiksi. Kemudian sisi positifnya, kelompok 5 sudah bisa menyajikan cerita yang baik. Kemudian alur dalam ceritanya sudah logis. Menurut Ibu, yang mendapat pemuncak pada hari ini adalah penampilan dari kelompok 4 dan kelompok 5. Anda sudah di penghujung pembelajaran, tidak terasa hampir 2 jam berlalu. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Iya, silakan Anda. Kesimpulan yang kita dapatkan hari ini yaitu pertama, langkah-langkah teks cerpen, yaitu menentukan tema. Yang kedua, penulisan paragraf. Yang ketiga, pemilihan diksi. Yang keempat, menentukan konflik dan permasalahan. Yang kelima, membuat judul. Jadi, secara keseluruhan cerpen yang Anda tampilkan tadi sudah bagus. Hanya saja dalam menulis cerpen itu yang terpenting adalah konfliknya harus tajam, ceritanya harus bisa diterima oleh logika, dan terakhir endingnya harus memukau sehingga orang lain tertarik membaca cerpen yang kita tulis.
Pembelajaran menulis teks cerpen sebenarnya pembelajaran yang dapat meningkatkan daya berpikir kritis oleh peserta didik. Jadi, orang yang berpikir kritis itu apa yang dialaminya dalam kehidupan bisa dibagikan kepada orang lain. Sehingga bukan saja menghasilkan karya, tetapi dengan menulis cerpen ini bisa nanti Nanda menambah penghasilan dari menulis cerpen. Cerpen yang Nanda tulis mungkin dikirim ke media massa menerbitkan dan Nanda akan mendapatkan honornya. Ibu mohon Nanda janganlah merasa lelah dalam belajar, karena orang-orang yang tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka ia harus tahan dengan pahitnya tidak berilmu. Ibu harap Nanda untuk kedepannya semakin semangat belajar, sukses selalu, sehingga segala yang Nanda cita-citakan tercapai. Amin ya robbal alamin. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang merevisi teks cerpen. Tugas Nanda di rumah, periksa kembali cerpen yang Nanda tulis, perbaiki, peruncing lagi konfliknya, kemudian paskan lagi endingnya. Atas segala kesalahan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.